Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Gizi 2022B akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni memahami identitas sebagai muslim di era global. Adapun anggota kelompok 6 Gizi 2022B yang pertama Dina Marsyalina Aisyah dengan NIM 047, Azhara Awalina Maulidia dengan NIM 057, Evelina Clarissa Adristi dengan NIM 067, dan Nadia Astrid dengan NIM 077. Pada diskusi kali ini akan terbagi dalam 4 subtopik. Yang pertama, konsep Islam dalam menyikapi kemodernan. Yang kedua, kontekstualisasi ajaran Islam dalam kemodernan dan keindonesiaan. Yang ketiga, mozaik kasus modernitas di berbagai bidang. Dan yang terakhir, penelusuran perkembangan gaya hidup dan sikap muslim di tengah arus liberalisme dan hedonisme. Sebab materi pertama yaitu konsep Islam dalam menyikapi kemodernan. Modernisasi merupakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat dunia maupun di Indonesia, bahkan umat Islam. Umat Islam tidak bisa mengelak dari pasarnya arus modernisasi yang semakin merata, baik di negara-negara besar maupun negara kecil sekalipun. Negara kaya maupun negara miskin, negara yang terletak di jalur lalu lintas internasional maupun regional. Dalam pandangan Islam, kehidupan masyarakat modern harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Hadis yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi kepercayaan, peribadatan, dan pergaulan antara manusia. Dalam kehidupan masyarakat modern, Islam telah memberikan kebebasan tetapi tidak dibiarkan liar. Nilai-nilai harga diri dan kehormatan yang harus dijunjung tinggi dan tidak dapat direndahkan oleh siapapun. Kemudian penjelasan mengenai pengertian modernisasi. Modernisasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin modo dan ernus. Modo artinya cara, sedangkan ernus berarti menuju pada adanya periode waktu masa kini. Pada dasarnya, modernisasi mencakup suatu transformasi keseluruhan kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomi dan politik yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Sedangkan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, modernisasi adalah hal atau tindakan yang menjadikan modern, pemodernan, dan tindakan mau menerima sifat modern. Mengetahui kedudukan modernisasi dalam Islam harus kembali kepada konsep Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah salah satu sumber pokok ajaran Islam, di samping hadis dan ijtihad. Prinsip-prinsip modernisasi cukup jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia agar bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada manusia agar senantiasa mempersiapkan diri untuk masa depannya. Kemudian, modernisasi itu sifatnya maju ke depan bukan mundur. Berarti harus ada perubahan dalam diri manusia, dari yang tidak beragama menjadi beragama, dari yang tidak beribadah menjadi beribadah, dan dari yang tidak tahu serta dari yang tidak bertakwa menjadi bertakwa. Dan perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Hal ini merupakan landasan bagi manusia agar dapat hidup dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penglihatan, pendengaran, dan hati. Modernisasi merupakan suatu keharusan bagi umat Islam, bukan hanya kegunaan praktisnya, tetapi karena Islam sendiri mengandung nilai-nilai kemodernan. Modernisasi dalam Islam itu menuntut 3 hal pokok, yaitu yang pertama, memelihara inti bangunan asal, tetap menjaga waktu dan karakteristiknya, bahkan menampilkan serta memperhatikan inti ajaran-ajaran murninya. Yang kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan menguatkan kembali sendi-sendi yang dianggap lemah. Yang ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan dan merubah sifat dan watak aslinya, tetapi tetap sesuai dengan Al-Quran maupun hadis. Maka, modernisasi bukanlah sesuatu hal yang substansial untuk ditentang kalau masih mengacu pada ajaran Islam. Sebab Islam adalah agama universal yang tidak akan membelenggu manusia untuk bersikap maju, akan tetapi harus berpedoman kepada Islam. Dalam Islam, yang tidak dibenarkan adalah westernisasi, yaitu total way of life di mana faktor yang paling menonjol adalah sekularisme. Sebab sekularisme selalu berkaitan dengan ateisme, dan sekularisme itulah sumber segala immoralitas. Inti dari modernisasi yang kemudian menjadi esensial dan sejalan dengan ajaran agama Islam adalah rasionalisasi, yakni usaha untuk menundukkan segala tingkah laku kepada kalkulasi dan pertimbangan akal. Rasionalisasi pada selanjutnya akan mendorong umat Islam untuk bisa bersikap kritis dan meninggalkan taklid yang dikencam dalam Islam. Dengan demikian, pada dasarnya modernisasi bukanlah sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Subtopik yang kedua yakni kontekstualisasi ajaran Islam dalam kemodernan dan keindonesiaan.
Pengertian kontekstualisasi ajaran Islam. Kontekstualisasi adalah usaha menempatkan sesuatu dalam konteksnya sehingga tidak asing lagi. Dalam hal ini tidak hanya tradisi kebudayaan yang menentukan, tetapi situasi dan kondisi sosial. Jadi, kontekstualisasi ajaran Islam adalah proses yang terus berlangsung dalam upaya menjadikan Islam dapat diterima dan dimengerti. Ajaran Islam dalam kemodernan. Corak pemikiran Islam sesuai dengan sumber pengetahuannya selalu mengacu pada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi ciri khasnya. Apabila modern diartikan dengan maju, terbuka, berubah, cinta kepada kualitas, berorientasi ke masa depan, bukan pada tradisi-tradisi masa lalu, mendekati sesuatu berdasarkan pikiran rasional seperti objektif dan ilmiah, maka Islam modern melebihi semua itu karena Islam modern mendasarkan eksistensinya kepada tauhid sehingga manusia betul-betul menjadi bebas dan merdeka. Dengan demikian, Islam harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia modern. Modernisasi Islam dan ke-Indonesiaan bertujuan untuk menyesuaikan antara watak manusia yang fleksibel dengan nilai-nilai agama Islam. Ajaran Islam dalam ke-Indonesiaan. Istilah ke-Indonesiaan dipakai sebagai ungkapan yang menyangkut predikat menjadi ciri khas Indonesia. Antara lain ialah Indonesia adalah negeri multi etnis, budaya, bahasa, dan agama. Islam dapat menyapa kondisi-kondisi lokal Indonesia seperti itu. Sementara di satu sisi, ajaran Islam yang dipahami bersifat universal itu harus pula beradaptasi dengan paham kebangsaan Indonesia. Padahal selama ini Islam dipandang sebagai agama yang tidak membenarkan mitos kebangsaan. Dalam konteks itulah, Islam akan berhadapan dengan kenyataan keragaman agama, etnis, budaya di Indonesia. Dalam wujud Pancasila, ajaran Islam terlihat dari tegaknya keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan umat. Pembahasan ketiga adalah mozaik kasus modernitas di berbagai bidang. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu modernitas. Modernitas adalah munculnya nilai modern sebagai akibat dari perubahan budaya yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernitas memperkenalkan nilai-nilai dari sejarah dunia barat atau Eropa yang mencakup isu-isu demokrasi dan nasionalis. Ada isu atau kasus dalam modernitas yang menyangkut kebebasan beragama, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesetaraan gender. Selanjutnya, kasus modernitas di bidang sosial dan politik. Pada bidang ini terdapat 3 ranah kasus, yaitu pada nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pada nasionalisme, akibat penjajahan Eropa, terjadi perpecahan masyarakat Muslim yang menyebabkan terbentuknya negara-negara dengan kekuatan yang berbeda. Dalam kasus ini ada 2 kelompok, yaitu kelompok yang menentang nasionalisme dan kelompok yang mendukung nasionalisme. Yang kedua, yakni pada demokrasi. Islam dan demokrasi menekankan pertahanan dan kesetaraan rakyat kecil. Namun, demokrasi kini dilihat sebagai sistem yang berkembang di barat dan menyebabkan fanatisme hingga kecemburuan. Selain itu, demokrasi dianggap hanya berorientasi pada duniawi dan materialisme. Pada hak asasi manusia, terbitnya DUHAM atau DUHM atau memiliki singkatan dari Deklarasi Universal tentang HM masih menjadi masalah kemanusiaan karena menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas nilai agama. Selain itu, lunturnya nilai-nilai kemanusiaan seperti kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, dan sebagainya. Kemudian, kasus modernitas di bidang sains yakni tentang teori evolusi. Pada bidang ini terdapat perdebatan tentang penciptaan umat manusia. Menurut teori evolusi, manusia berasal dari evolusi hewan hingga menjadi manusia sepenuhnya. Sementara itu, pada isi kandungan Al-Quran menjelaskan bahwa manusia terbuat dari tanah, bukanlah dari evolusi, serta Nabi Adam adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kasus modernitas di bidang psikologi.
yakni berisikonya seseorang mengalami gangguan kejiwaan seperti kecemasan, kehilangan arah, dan kesepian, serta mengalami perasaan dislokasi atau merasa tidak punya tempat di tatanan sosial. Kemudian ada disorientasi, tidak punya pegangan hidup, dan disharmoni, yakni tidak suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan kemapanan. Selanjutnya ialah pada bidang gaya hidup, yakni masyarakat bersifat individualistik, sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Selanjutnya ialah pada bidang spiritual, yakni menurunnya penghayatan terhadap ajaran dan seruan untuk kebaikan agama. Selanjutnya ialah pada bidang ekonomi, yakni munculnya budaya konsumerisme atau perilaku konsumtif di masyarakat. Yang keempat, ada penelusuran perkembangan gaya hidup dan sikap Muslim di tengah arus liberalisme dan hedonisme. Perkembangan gaya hidup dan sikap Muslim di tengah arus liberalisme dan hedonisme menjadi perhatian penting karena pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, budaya, dan agama. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi cara hidup dan pandangan masyarakat Muslim. Di antaranya, yang pertama, ada pengaruh media sosial dan digital. Media sosial dan digital mempengaruhi cara berpikir dan pandangan masyarakat, termasuk masyarakat Muslim. Banyak informasi, pandangan, dan gaya hidup yang dikemas dalam bentuk yang menarik di media sosial dan digital, yang dapat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup masyarakat Muslim. Yang kedua, ada pendidikan dan akses informasi. Akses informasi yang semakin mudah juga mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup masyarakat Muslim. Pendidikan yang lebih terbuka dan informasi yang lebih mudah diakses membuat masyarakat Muslim semakin kritis dalam memilih pandangan hidup dan gaya hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Yang ketiga, ada peningkatan kelas menengah. Peningkatan kelas menengah di beberapa negara Muslim membuat masyarakat semakin terbuka dan lebih berani untuk mengeksplorasi gaya hidup dan pandangan yang lebih liberal dan hedonistik. Namun, meskipun terdapat pengaruh dari arus liberalisme dan hedonisme, masih terdapat banyak masyarakat Muslim yang tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya mereka. Masyarakat Muslim tetap menghargai nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat yang dianutnya, serta tetap mempertahankan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi yang sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.